Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Keberagamaan Individu pada usia 5-12 tahun. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan makalah kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desulandari, NIM 2091665. Dan perkenalkan teman-teman saya. Saya Depi Andika Putra dengan NIM 2011-9175. Dan nama saya Ferdi Putra Joviansyah dengan NIM 2011-91664. Baiklah, pada kesempatan kali ini materi dari kelompok 3 yang akan dipresentasikan oleh Desi Wulandari. Baiklah, langsung saja saya bacakan ulang judulnya, yaitu Perkembangan Keberagamaan Individu pada usia 5-12 tahun, dengan dosen pengampu Ibu Sri Ramadhani MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian psikologi agama. Psikologi agama adalah cabang dari psikologi yang meneliti dan menelaah kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari seberapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku serta keadaan hidup pada umumnya. Dengan ungkapan lain, psikologi agama adalah ilmu yang meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku seseorang. Adapun pengertian psikologi agama menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut George Meliter adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku. Dan yang kedua adapun menurut J. Haleuge. Agama menurut dia ini adalah agama sebagai cara bertingkah laku, sebagai sistem kepercayaan, atau sebagai emosi yang bercorak khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan pada anak. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak. Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak, atau dasar utama bagi anak. Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa keagamaan anak dalam Islam sudah disadari. Keluarga dinilai sebagai faktor yang paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan keagamaan. Dan yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pembelajaran yang diatur sesuai dengan kurikulum, sehingga dengan sistem tersebut anak akan memperoleh pengetahuan yang bertingkat secara terus-menerus. Dalam hal ini termasuk pengetahuan agama. Dalam sekolah, anak dianjurkan atau diajarkan tentang Al-Quran, hadis, fikih, sejarah Islam, akidah, dan akhlak yang kesemuanya terangkum dalam pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga tidak kalah penting dalam membentuk pribadi anak, karena dalam masyarakat berkembang berbagai organisasi sosial, kebudayaan, ekonomi, agama, dan lain-lain. Anak-anak lebih dominan mencontohkan perilaku sikap kita, baik dari segi keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya adapun pendidikan agama Islam yang perlu diterapkan kepada anak sejak usia dini antara lain yaitu 1. Membiasakan atau membisikkan kalimat tauhid. Dalam hal ini, sejak anak lahir ke dunia, tidak lain yang dibisikkan atau diperdengarkan setelah keluar dari rahim ibunya kecuali Allah, dengan menggunakan azan di telinga kanan atau anak laki-laki dan iqamat di telinga kiri untuk anak perempuan, karena pendidikan agama Islam membersihkan hati dan mensucikan jiwa agar anak-anak nantinya tetap patuh mengerjakan perintah Allah. Yang kedua yaitu mengajari akhlak yang mulia. Dengan mengajari anak akhlak yang mulia atau yang terpuji, bukan hanya semata untuk mengetahuinya saja,
melainkan untuk mempengaruhi jiwa sang anak agar supaya berakhlak dan akhlak yang terpuji. Karena pendidikan agama Islam dalam rumah tangga sangat berpengaruh besar dalam rangka membentuk anak yang berbudi pekerti, yang luhur, dan memiliki mental yang sehat. Dan yang ketiga yaitu mengislamkannya atau menghitamkannya. Dalam arti kata bahasa daerah itu mensunatkannya. Disebutkan dalam Ashanain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitrah itu ada 5. Yang pertama yaitu khitan, yang kedua mencukur buku di bawah perut, yang ketiga yaitu mencukur kumis, yang keempat yaitu memotong kuku, dan yang terakhir itu atau yang kelima mencabut kuku ketiak. Di sini khitan ditempatkan di tempat sebagai ciri fitrahnya seorang yang berdasarkan pada kelemah lembutan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, di mana ia diperintahkan untuk melakukannya pada waktu ia mencapai usia 80 tahun. Dengan demikian, seorang orang tua yang mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya agar tidak menyia-nyiakan amanah tersebut. Orang tua adalah sebagai seorang pembina pertama dalam hidup dan kehidupan si anak, atau dasar bagi anak-anak untuk berbakti dan hormat serta berharap mulia terhadap kedua orang tuanya. Dan yang keempat yaitu upaya melestarikan kesehatan mental anak melalui pendidikan agama Islam. Dalam upaya melestarikan kesehatan mental setiap anak atau orang harus mendapatkan pendidikan dan bimbingan, bahkan penyuluhan kejiwaan. Demikian mereka membutuhkan sistem persekolahan yang sesuai dengan kepribadian dan perkembangan anak. Perlu diketahui bahwa kesehatan mental dapat dicapai melalui kehidupan jadi rukun dan damai di antara kelompok sosial dengan saling memberi dukungan fisik, material, maupun moral untuk mencapai ketenangan hidup melalui agama. Dapat meredam gejala jiwa dan perlu dilakukan atau dilaksanakan secara konsisten dan produktif. Adapun cara untuk menjaga kesehatan mental anak melalui pendidikan agama Islam yaitu yang pertama, menanamkan rasa keagamaan terhadap anak. Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang agama, anak dapat mengenal lebih dekat kepada sang pemberi petunjuk yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila suatu seorang anak mengalami atau mendapatkan masalah dalam hidupnya, tidak timbul frustasi pada anak tersebut yang dapat menimbulkan gangguan jiwa dan kesehatan mental. Pada saat tersebut, dengan pengenalan agama lebih dekat, maka anak-anak akan lebih berdoa atau mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua yaitu membimbing dan mengarahkan perkembangan jiwa anak melalui pendidikan agama Islam. Membimbing dan mengarahkan artinya perkembangan jiwa anak dapat diusahakan melalui pembentukan pribadi dengan pengalaman keagamaan terhadap diri anak, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun masyarakat. Lingkungan yang banyak membentuk pengajaran yang bersifat agama atau sesuai dengan ajaran agama Islam akan membentuk pribadi, tindakan, dan kelakuan, serta caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama yang kesemuanya itu mengacu pada perkembangan jiwa dan pembentukan mental yang sehat dalam diri si anak. Dan yang ketiga yaitu menanamkan etika yang baik terhadap diri anak berdasarkan norma-norma keagamaan. Perkembangan ini pada anak saat ditemukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada pertumbuhan masa anak dari 0 sampai 12 tahun. Mereka akan cenderung
mempraktekkan atau melakukan sesuatu berdasarkan apa yang mereka lihat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.